Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan adik-adik sekalian. Barangkali ada yang adik-adik. Ketemu lagi dalam paparan saya yang sebetulnya sudah saya sampaikan di Masjid Besar Nurul Jami di Klaten, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kemudian juga sudah saya sampaikan di Masjid As-Salam Minomartani dan beberapa masjid lain ya. Saya sampai lupa di mana saja. Tapi intinya saya ingin berbagi tentang rumusan relasi orang tua dan anak itu dengan Coca-Cola. Apa itu Coca-Cola, teman-teman sekalian? Yaitu jika Coca, maka kita ini cola. Artinya jika kewajiban orang tua kepada anak Coca tertunaikan, maka yang akan kita raih adalah cola, kebahagiaan orang tua lantaran anak. Jadi kewajiban kita tunaikan, insya Allah besok akan ada kebahagiaan untuk orang tua. Sebelum memasuki paparan yang berikutnya, saya ingin ngidung sedikit nih teman-teman dari kidung yang sudah saya publish di YouTube, Do Mreneo. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Jokon do mreneo tak bisi irungokno, bekti wong tua salat ping 5 poso padha tindakno, iku dawuhe Gusti, dawuhe kang wigati, wong ngaji kudu ngerti nindake lan angesti, pancen ra kasat mripat tuno kalimpat-limpat, ninggal salat poso zakat yen mung kari papat. Hidung tersebut teman-teman, walaupun berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, tetapi juga tidak meninggalkan bahwa kewajiban kita itu adalah bakti kepada orang tua. Nah sekarang ibu bapak dan teman-teman sekalian, Coca, kewajiban orang tua kepada anak itu apa saja sih? Tentu kalau teman-teman membaca berbagai rujukan ada banyak ya. Di antaranya misalnya dari yang bawah itu adalah memberi nama. Ya, di dalam kehidupan kita kalau ada bayi yang lahir pasti kita beri nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Ada banyak loh orang tua yang karena minim pengetahuannya, minim ilmunya, memberikan nama anak itu dengan apa yang dilihat. Jadi misalnya ada loh teman saya itu yang namanya Buang ya, Pak Buang. Itu karena memang yang dipikirkan oleh orang tuanya pada saat itu buang. Kemudian ada juga tetangga di tempat yang jauh itu namanya Runtah ya. Runtah itu padahal arti dalam masyarakat tersebut artinya adalah sampah dan sebagainya. Ada juga tradisi-tradisi masyarakat tertentu yang menamai anak itu tetenger ya. Kalau misalnya pada hari itu hari Pon Wage Kliwon disesuaikan dengan namanya. Ada juga yang disesuaikan dengan waktu, misalnya lahir fajar ya fajar, lahir subuh ya subuhi, kan begitu. Tapi akan lebih baik jika kita lekatkan doa-doa kita, harapan-harapan kita pada kehidupan anak itu sendiri di masa yang akan datang, supaya lebih baik, supaya lebih dekat dengan Allah dengan nama-nama yang baik. Jadi kewajiban orang tua adalah memberi nama yang baik kepada anaknya. Termasuk juga mungkin akan lebih baik kalau kita kasih nama panggilan ya, sehingga dia tidak dipanggil dengan julukan-julukan yang oleh orang-orang disematkan dengan tidak sesuai, dengan keadaan yang tidak sesuai, yaitu memberikan nama. Yang kemudian kedua itu adalah menikahkan.
Nah, sebagai orang tua kita juga harus mengawal kepada siapakah anak kita menambatkan hati untuk memulai biduk rumah tangganya. Jangan sampai juga kita sebagai orang tua itu tidak melakukan seleksi, tidak melakukan pemahaman-pemahaman kepada anak bahwa jodohmu itu nanti harus yang beriman kepada Allah, bahwa jodohmu itu nanti harus orang yang berilmu, sehingga dia tahu ilmu agama, dia bisa tahu pengetahuan yang banyak ya, sehingga memandang kehidupan itu secara beradab, menikmati setiap hidup dengan penuh kualitas yang tinggi. Kita pahamkan kepada anak-anak bagaimanakah kriteria untuk memilih pasangan supaya lebih dekat dengan ketakwaan, supaya lebih dekat dengan kemaslahatan hidup. Dan yang paling penting itu adalah sekufu ya, supaya dalam komunikasi dapat berjalan dengan lancar, kemudian chemistry-nya dapat, membina hubungan secara puluhan tahun sampai akhir hanya sekali saja. Orang itu menikah itu dengan nikmat, dengan mahabbah warahmah, dan tentu saja sakinah. Nah, itu semua harus kita bekalkan kepada anak. Kita turut terlibat di dalam proses-proses ketika anak itu menemukan pasangannya. Nah, kemudian tentu yang tidak dapat terbantahkan ini sehari-hari kita ini memenuhi kebutuhan sandang anak-anak kita, pangan anak-anak kita, dan juga papan supaya mereka merasa aman, supaya mereka hidup dalam kelayakan, supaya mereka hidup dengan penuh berkualitas, kan begitu. Dan juga tentu keamanan yang kita jaga ya. Bahkan kalau saya ya, satu gigitan nyamuk pun kepada anak saya tidak akan rela begitu ya, untuk menjaga supaya apa? Supaya dia tidak luka, supaya dia tidak ada penyakit, supaya dia selamat di hidupnya di dunia dan di akhirat. Dijaga betul anak-anak dari segala macam hal-hal yang mungkar. Dijaga betul anak-anak kita dari segala macam kejahatan, kekejian, dan juga kita persiapkan dengan baik kehidupannya. Kesehatan ya, jangan sampai mereka menjadi generasi yang lemah ya. Kalau zaman sekarang anak-anak ini mageran sekali, otot-otot tidak tumbuh dengan baik, kita ajak mereka supaya bisa bermain fisik juga. Kita latih mereka untuk supaya menjadi generasi yang kuat, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, kuat mentalnya. Ini persoalan kesehatan juga tidak hanya persoalan fisik ibu, bapak, mbak, mas, dan adik-adik sekalian, tapi juga masalah mental health ya. Bagaimana itu kuat secara mental, sehat secara mental. Termasuk tentu yang menjadi porsi besar itu adalah pendidikan ya. Bagaimana di dalam keluarga itu adalah madrasatul ula, adalah sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi keluarga. Sehingga di sini kita bisa saling mengingatkan, di sini kita saling memberi informasi, di sini kita bisa saling memberi pemahaman tentang suatu hal, di sini kita bisa berbagi ilmu, bisa mengupgrade, bisa saling berbagi. Masya Allah, kalau kita jadikan rumah itu seperti madrasah, luar biasa manisnya. Kualitas hidup kita akan semakin tertata, satu dengan yang lainnya akan saling membangun, dan insya Allah kita akan selalu menjadi insan-insan yang mulia. Dan yang paling penting lagi adalah kasih sayang. Di dalam keluarga kita akan selalu merasakan bahagia. Apabila kita sudah masuk rumah rasanya jelas ya, berada di tengah-tengah keluarga rasanya seperti masuk ke dalam surga yang indah, sakinah, mawaddah, warahmah, atau fungsi rekreatif yang terpenuhi dengan cara yang luar biasa. Nah, itu diantaranya banyak banget yang bisa kita lakukan untuk kewajiban orang tua kepada anak. Al-Quran juga mengajarkan ya dalam At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bayangkan api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Tapi mereka tidak durhaka kepada Allah. Terhadap apa yang Allah perintahkan itu mereka selalu mengerjakan, dan apa yang diperintahkan itu selalu dikerjakan. Itulah gambaran-gambaran bagaimanakah apabila kita menjaga keluarga kita sehingga betul-betul terbebas dari siksa api neraka yang dijaga oleh malaikat-malaikat tadi. Dan tentu saja kita bisa berpegang karena yang namanya keluarga itu adalah unsur terkecil masyarakat ya, dalam struktur sosial. Keluarga itu adalah unsur terkecil masyarakat.
Maka kita memahaminya juga di dalam kerangka berpikir sosiologi keluarga ala Al-Quran, yaitu apa? Kamu semua adalah umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kamu semua itu adalah umat terbaik ya, yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa semuanya ini? Kita nggak lahir dengan cara yang percuma, tapi kita dilahirkan untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dan selalu beriman kepada Allah. Itu yang harus kita jaga di dalam keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga kita selalu menjadi keluarga yang kuat dan senantiasa menguatkan. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Mas Mbak, dan juga adik-adik semua untuk membaca ya. Membaca apa yang biasa dibahas di dalam tinjauan sosiologi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu ada apa saja? Banyak sebetulnya, dan ini tentu cocok dengan yang tadi kita bahas. Yang pertama, fungsi keluarga itu adalah fungsi edukatif. Fungsi edukatif itu maksudnya adalah keluarga itu adalah lembaga pendidikan juga. Ini perlu kita tekankan karena pada generasi zaman now ya, kehidupan masyarakat sekarang ini kalau menganggap anak di luar rumah itu udah capek ya, mungkin mereka di sekolah udah capek, mungkin mereka di tempat les udah capek, ya udah deh di rumah biarin aja, mereka mau tidur berapa jam biarin, nerjang waktu sholat biarin ya. Atau mungkin anakku udah capek di sekolah, maka di rumah aku biarin aja main game sepuasnya kan gitu ya, atau bermain-main dengan temannya sepuasnya. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena begitu dia masuk ke rumah, maka kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, sebagai sivitas akademika sekolah atau madrasah di rumah itu juga bekerja. Bagaimana tetap mengingatkan sholatnya ya, bagaimana kemudian kita mengingatkan bahwa ada pekerjaan rumah atau PR, bagaimana kita mengingatkan agar mereka selalu belajar ya, memberikan edukasi-edukasi tentang iman dan takwa, memberikan edukasi-edukasi tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, edukasi tentang hidup dan kehidupan yang sesungguhnya, edukasi tentang bertepos liro, edukasi tentang banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Yang kedua, sebelum ke sana saya ingin mengingatkan juga, kalau di sekolah itu ada kurikulumnya ya, di rumah juga harus ada kurikulumnya. Jadi misalnya karena kita lembaga ya, di rumah itu lembaga, ibu bapak mas mbak sekalian bisa mengemas rumah itu. Misalnya kapan ada anggota keluarga kita yang dijadwal untuk kultum ya, oke. Kapan kita harus ngaji ya? Tidak boleh kalau sehari-hari itu di rumah kemudian kita biarkan saja anytime kita bisa nonton TV kan gitu. Ada waktu-waktunya. Kapan kita nonton YouTube? Kapan kita pegang HP? Ada perjanjiannya di dalam keluarga atau kontrak belajar di dalam rumah gitu ya. Misalnya kalau yang sering kita dengarkan di TK-TK Islam itu, sehabis maghrib jangan menonton TV. Kalau sekarang bisa kita ganti, jangan menonton YouTube, lebih utama kita tekun mengaji, tadarus Al-Quran, menerangi hati, mempelajari ajaran ilahi. Terangilah rumahmu dengan suara Al-Quran, agar berkah Allah selalu dilimpahkan. Terangilah rumahmu dengan suara Al-Quran, agar berkah Allah selalu dilimpahkan. Itulah fungsi edukatif. Rumah itu madrasah, rumah itu sekolah, harus ada kurikulumnya. Jangan didolke setiap anggota keluarga, bebas melakukan apa saja. Berikutnya adalah fungsi sosialisasi, teman-teman semuanya, mas mbak, ibu bapak, dan adik-adik sekalian. Sosialisasi itu bahwa di dalam rumah itu kita berlatih untuk saling bersosial. Bagaimana saling menghargai, menghormati, berbagi, berkomunikasi, itu terlatihnya di dalam rumah. Apabila proses sosialisasi di dalam rumah ini berjalan dengan baik,
anggota keluarga akan tumbuh menjadi orang yang baik, orang yang hangat, orang yang murah senyum, orang yang rajin membantu. Tapi apabila di dalam rumah itu kita mempunyai banyak sekali problem dan proses sosialisasi tidak berjalan, maka ini akan jadi pola yang dia terapkan juga di luar rumah, sehingga kemudian proses tidak berjalan dengan baik secara sosial, dia tidak tumbuh, dia tidak bersahabat dengan orang lain. Yang ketiga adalah fungsi protektif ya. Protektif itu artinya menjaga keamanan tadi yang kita sebut di awal. Apabila kita berada di dalam rumah rasanya aman, nyaman, orang tua memberikan perlindungan gitu ya. Karena apa? Karena dari sisi rumahnya juga ada kuncinya, dari sisi hatinya juga selalu terjaga, hanya untuk keluarga kita, tidak untuk keluarga yang lain ya. Saling mencintai, saling terikat satu dengan yang lain, sehingga kembali kepada keluarga itu rasanya nyaman, tenang. Kita sering kan menemukan berita-berita di koran itu, ayah memperkosa anak kandungnya, Masya Allah, naudzubillah min dalik. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, paling aman, malah justru dirusak oleh orang-orang terdekat. Kemudian pada persoalan depresi ya, kita sering mendengar ibu menggorok leher ketiga anaknya. Itu kemudian anak menjadi tidak aman, tidak nyaman. Ibu yang seharusnya menjadi tempat berlindung, orang pertama yang mengasihi mereka, karena kondisi-kondisi tertentu ya, malah justru membuat anak dalam keadaan celaka di tangannya ya. Nah ini harus kita waspadai dan ditanamkan di dalam otak belakang kita bahwa sebagai orang tua kita harus melindungi anak-anak. Anak-anak harus menjadi tempat yang paling nyaman, merasa kita menjadi tempat yang paling aman dan nyaman. Supaya apa? Supaya ketika pada saat kita dalam kondisi tertekan, kita masih tetap ingat Allah, kita masih tetap ingat bahwa kita mempunyai tanggung jawab memberikan keamanan pada anak-anak kita. Yang keempat adalah fungsi ekonomis. Tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa di dalam rumah itu kita saling mensupport ya. Ke sekolah sepertinya gratis, tapi kan untuk menuju ke sekolah juga membutuhkan biaya. Alat tulisnya juga membutuhkan biaya. Ada hal lain yang membutuhkan biaya juga kan. Kesehatan juga membutuhkan biaya. Pada saat nanti kita menjadi orang tua juga bisa disupport oleh anak-anaknya dari sisi ekonominya. Jadi ini saling mensupport, mau tidak mau untuk di dunia ini sangat perlu dukungan ekonomi atau finansial dari keluarga, dari ibu bapaknya. Selama anak-anak belum mandiri, maka kita belum mempunyai kemampuan untuk menghasilkan uang, untuk memperoleh kelayakan ekonomi, maka sebagai orang tua wajib mensupport sehingga semua cita-cita mereka, semua hajat hidup mereka dapat terlaksana dengan baik. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi religius ya, ibu, bapak, dan mbak mas sekalian. Fungsi religius ini kalau kita membaca dalam rujukan-rujukan keislaman pastinya yang pertama ya, tetapi karena yang saya baca ini, yang kita baca bareng-bareng ini adalah rujukan-rujukan umum ya, sehingga menempatkan fungsi religius ini sebagai yang kelima. Fungsi religius itu maksudnya adalah di dalam keluarga inilah kita betul-betul menanamkan sebagai makhluk yang sangat memiliki ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Disinilah kita memahamkan kepada anggota keluarga bahwa kita tidak berarti apa-apa karena semuanya di dalam kekuasaan Allah. Itu loh, di sana ada Allah. Allah itu punya Rasul, punya nabi-nabi, punya malaikat yang bekerja untuk mengawasi, untuk mengawal kehidupan kita hingga di akhirat nanti. Nah, bahwa di situ ada iman, di situ ada Islam, itu kita tanamkan di dalam keluarga. Karena apabila di dalam keluarga ini tidak ditanamkan bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita sebagai hamba yang meminta selalu pertolongan dari Tuhan, maka pendidikan semacam ini atau pemahaman semacam ini tidak akan tercapai di dalam rumah. Nah, fungsi yang keenam, ibu, bapak, dan mbak mas kalian, kita secara cepat saja, adalah fungsi afektif. Afektif itu adanya di dalam dada. Kalau saya sering mengadakan pelatihan-pelatihan itu,
Kadang-kadang saya ajak permainan ya, roksun, sodrun, yadun. Nah, roksun itu ada pegang kepala begini ya, ini adalah wilayahnya wilayah kognisi. Sodrun wilayahnya adalah wilayah hati, dan yadun wilayahnya adalah wilayah perilaku atau psikomotor ya. Nah, sodrun inilah yang ada di dalam dada, inilah afeksi. Afeksi ini persoalannya adalah pada bagaimana kita melakukan tepo seliro, penenggangan berperasaan yang baik kepada orang lain ya. Ini semua wilayahnya wilayah afeksi, wilayah perasaan. Mungkin di sini kita diajarkan bagaimana caranya menenggang, diajarkan bagaimana caranya kita menghadapi persoalan dan sebagainya. Wilayah hati, wilayah pertimbangan perasaan yang perlu kita asah di dalam pergumulan-pergumulan kita bersama keluarga sehari-hari. Yang ketujuh, ibu, bapak, dan mbak mas sekalian, adalah fungsi rekreatif. Sebagaimana namanya rekreatif, kita akan selalu menganggap bahwa keluarga itu adalah tempat rekreasi yang terbaik, yang ternyaman, yang terindah. Kalau di dalam terminologi Islam disebut sebagai baiti jannati. Bagaimana caranya supaya anggota keluarga kita itu selalu kita rindukan? Bagaimana caranya apabila di dalam setiap kita melakukan aktivitas itu selalu ingat kepada keluarga? Keluarga adalah sebagai tempat kembali yang paling membahagiakan. Jangan sampai misalnya kita ada tugas di luar kemudian selalu ingat bagaimana caranya supaya extend hari ya, supaya tidak ketemu dengan keluarga ya. Kita lebih baik senang-senang saja di luar rumah. Jangan sampai. Karena apa? Karena kita ingin selalu bersegera untuk sampai ke rumah, berjumpa kembali dengan anggota keluarga. Apabila kita masuk di dalam rumah, maka anggota keluarga yang di dalam rumah itu menjawab salam dengan cara yang luar biasa. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Maka kita akan merasa, yang pulang merasa selalu dirindukan oleh keluarga. Besok-besok dia akan selalu ingat kepada keluarga. Senyum yang terindah diberikan yang terbaik pada keluarga. Makanya pantang bagi kita untuk kemudian ketus atau mewawancarai anggota keluarga ketika masuk rumah ya. Kadang-kadang juga saya kepada keluarga saya kalau ada yang pulang terlambat rasanya ingin mewawancarai. Kenapa sih kok pulangnya nggak seperti biasanya? Kenapa sih ini, kenapa sih itu? Tetapi dikunci saja. Tunggu sampai anggota keluarga kita memasukkan kendaraan. Tunggu sampai mereka mandi. Tunggu sampai mereka makan. Tunggu sampai mereka santai. Baru kemudian kita mungkin bertanya pada hal-hal yang sifatnya menggembirakan mereka. Ada yang seru apa hari ini sehingga pulangnya tidak seperti biasanya? Tidak kemudian kita mewawancarai. Ini pasti tadi dari sini sehingga tidak sampai rumah. Itu tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena yang paling baik bagi kita adalah pertanyaan dibandingkan dengan pernyataan. Apabila kita memberikan banyak pernyataan, tidak ada ruang bagi lawan bicara kita untuk mengungkap argumen-argumen. Tetapi apabila kita mengungkapnya dengan pertanyaan, ada ruang pada lawan bicara kita untuk mengemukakan alasan-alasan kebahagiaan atau derita-derita yang dihadapinya dalam setiap hari. Itulah fungsi rekreatif keluarga. Dan tentu saja yang terakhir adalah fungsi biologis. Fungsi biologis ini adalah keterikatan secara biologis antara anggota keluarga satu dengan anggota keluarga yang lain. Tentu untuk bapak dan ibu ya, berhubungan secara biologis seperti apa tidak perlu saya ceritakan, semuanya sudah mafhum. Tetapi di luar itu juga ada anak-anak yang selalu merindukan dekapan kita, merindukan usapan-usapan tangan kita yang tidak bisa kita lakukan pada saat kita jauh. Dan usapan-usapan, pelukan, dekapan, bisikan kasih sayang kepada anak inilah yang membuat bonding tersendiri antara anak dengan orang tua. Itulah yang tidak dapat dilakukan bersama orang lain ya. Hanya bersama kita anggota keluarga dekatlah kita bisa merasakan kehangatan fisik yang luar biasa. Apabila kita sudah tua, sudah renta, juga anak-anaklah yang menopang kita secara biologis ya. Berjalan kita mungkin sudah gluyur-gluyur, anak-anaklah yang kemudian membantu kita untuk sampai pada tempat yang baik. Itulah relasi antara orang tua dan anak ketika itu terjadi secara biologis. Yang terpenting dari itu semua, ibu bapak sekalian, adalah
bagaimana caranya supaya keluarga kita itu tertanam tauhidnya dengan baik. Sebab apabila tauhidnya sudah baik, maka bagaimana cara dia memanusiakan kita, bagaimana caranya keluarga kita menjadi keluarga bahagia juga nanti insya Allah akan ikut. Maka kalau di dalam keluarga itu jangan diajarkan lagu-lagu yang jelek-jelek ya. Misalnya jadikan aku yang kedua ya, itu malah ngajarin yang jelek-jelek. Ajarkan yang baik-baik, kearifan-kearifan lokal yang menyentuh perasaan-perasaan mereka. Contoh ya, ini lagu Tekan Titi Wancine yang diajarkan oleh salah satu jamaah, tapi ternyata orang tua saya juga bisa ini. Tekan titi wancine yen aku mati, ora ono kancane ning jeron bumi, bandaku mong saimit kemul mori. Pitakon malaikat bakal tak jawab, sopo sesembahanmu ono ing jagat, ora liya sesembahan Allah kang ahad. Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, tadi saya sudah menyampaikan tentang baiknya kita menyampaikan pertanyaan dibandingkan dengan pernyataan. Ada beberapa perubahan lain yang mungkin dapat kita raih ya. Yang pertama ialah posisi. Kalau zaman dahulu posisi seorang tua itu seperti maha kuasa terhadap anaknya dalam tanda kutip ya, maha kuasanya. Tapi kalau zaman sekarang posisi orang tua itu adalah sebagai teman ya. Jadi kita tidak lagi memposisikan diri sebagai pembina, tetapi kita memposisikan diri sebagai teman, teman curhat terbaik, teman bercerita, teman berkeluh kesah, teman menemukan solusi ya. Sehingga sedapat mungkin ibu bapak belajar ya, banyak belajar bagaimanakah kehidupan anak-anak zaman now. Oh, mereka sekarang senang reels ya, sudah kita masuk pada kehidupan reels. Oh, sekarang mereka suka meme, kita masuk pada kehidupan meme. Sehingga kita nyambung obrolannya dengan anak-anak. Jangan sampai dunia anak-anak sendiri, dunia orang tua sendiri tidak ada jembatan sama sekali yang menghubungkan antara orang tua dengan anak-anak. Yang berikutnya adalah lebih banyak mendengarkan ibu bapak sekalian. Kalau zaman dahulu anak mempunyai kesalahan, kita panggil, ayo sini, aku mau bilang sesuatu sama kamu. Diceramain habis-habisan, anaknya hanya duduk, nyekukruk, diem, tidak boleh ngapa-ngapain selain mendengarkan nasihat orang tua. Sekarang bukan zamannya seperti itu ibu bapak sekalian. Bahkan sekarang kita hindari ingin selalu didengar, tetapi kita selalu ingin mendengarkan ya. Dengan setelah mendengarkan kan pelan-pelan kemudian kita berkomentar sedikit-sedikit yang dapat menyentuh hati atau qaulan balighon pada anak-anak kita, pada sanubari anak-anak kita. Dan mulailah dengan pertanyaan, hindari komunikasi dengan pernyataan karena pernyataan itu memberikan judge kepada anak-anak kita. Dan kalau bisa ajaklah anak-anak ini memproduksi pesan ya, karena sehari-hari kan mereka ini ada di HP. Di HP itu berarti mereka banyak sekali menerima pesan, menjadi konsumen pesan. Kalau bisa supaya otak mereka berkembang, supaya mereka punya aktivitas yang positif, ajaklah mereka tidak hanya sebagai penikmat HP, tetapi juga sebagai pembuat kreasi atau pembuat pesan. Sehingga mereka sibuk mencari bahan-bahan untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, yang baik, sehingga mereka tidak selalu berada di dalam posisi sebagai konsumen pesan. Kadang-kadang ada juga orang tua yang bertanya, Bu Adib, apakah kalau kita ini mendoakan anak, kalau kita ini mengupayakan semuanya kepada anak, harus kita sampaikan kepada mereka? Saya takut anak saya menjadi memandang saya ini riak karena menyebut-nyebut apa yang telah saya lakukan untuk mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas, mbak, dan adik-adik yang berbahagia, pada situasi seperti itu, kita sebetulnya tidak apa-apa menceritakan kepada anak-anak apa yang telah kita persiapkan untuk mereka, apa yang telah kita lakukan di malam hari dalam sholat tahajud kita, apa yang kita doakan untuk mereka, apa yang selalu kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah untuk kebaikan mereka. Sampaikan gak apa-apa, jangan takut disebut riak.
Karena apa? Karena ini adalah edukasi supaya anak-anak mengerti bahwa kesuksesan mereka itu tidak hanya berasal dari usaha keras mereka sendiri, tetapi juga dari doa-doa orang yang mencintai mereka, doa-doa orang tua mereka yang senantiasa berusaha keras mendorong, mendukung, mensupport demi kesuksesan mereka. Jadi jangan takut disebut riya, karena ini semua adalah edukasi. Ajaklah mereka berdoa bersama-sama ya. Kalau memang ibu bapak mempunyai golden time atau waktu emas dengan anak-anak, ajaklah mereka bersenandung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah ya, berdoa bersama keluarga agar semua kebaikan kita di dunia dan di akhirat selalu ada untuk kita. Dan jangan lupa kita ajarkan kepada anak-anak bahwa orang tuanya ini mendoakan mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan kita semua berharap agar itu semua dapat berjalan kompak. Anak-anak juga kita ajari untuk mendoakan kita sebagai orang tuanya. Bukan berarti kita riak, bukan berarti kita pamrih berharap kembali. Tapi kalau memang adab, kalau memang kebaikan anak itu juga dapat dicapai dengan cara mendoakan orang tuanya. Anak-anak harus paham. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani shaghira. Ada terjemahannya. Doa Allah kang mulya mugi ngapuntena mring ibu lan rama sedaya dosa samya. Doa Allah kang kuasa mugi tresnanono mring ibu lan rama kanggula wentah kawula. Ngula wentah itu artinya merawat dengan penuh harap, penuh usaha, penuh rasa sukacita, sehingga anak-anak harus tahu akan artinya membalas kebaikan orang tuanya. Ada pertanyaan lagi, Bu Andi, bagaimana ini kalau sudah terlanjur? Anak-anak saya sudah besar-besar dan mereka tidak sesuai dengan harapan saya sebagai orang tua. Ibu-ibu, bapak-bapak, jika terjadi yang seperti ini, tetaplah IDT. IDT bukan impres desa tertinggal, tetapi tetaplah ikhtiar, tetaplah doa, dan tetaplah tawakal. Mana yang duluan Bu Adib, ikhtiar, doa atau tawakal? Semuanya berjalan, tiga-tiganya. Ikhtiar, usaha keras supaya anak-anak kembali ke jalan yang benar. Doa kita harapkan, kita lantunkan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjawab kita yang berdoa ini. Ghafir surat ke-40 ayat 60. Tawakal, kita pasrahkan kepada Allah. Kita telah berusaha, kita telah berdoa. Allah lah yang maha tahu akan apa sebaiknya yang terjadi. La tahzan innallaha ma'ana. Ibu bapak jangan sedih, Allah senantiasa bersama kita. At-Taubah ayat 40. Dan ingatlah apa yang telah menimpa ibu bapak itu semua tentu saja sudah diperkirakan kita sanggup menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286.
Dan ingatlah selalu dengan kesabaran, ibu bapak sekalian, sholat dengan sungguh-sungguh hati. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Insyaallah ini semua nanti akan menjadi obat, akan menjadikan magnet untuk anak-anak melihat kepada kita dan kembali ke jalan yang benar. Al-Baqarah 45. Selalulah menghayati di dalam sholat-sholat kita itu nanti dengan bacaan-bacaan yang betul-betul kita mohonkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul kita lantunkan sampai ke hati. Iyyaka nasta'in. Insyaallah Allah akan mendengar apa yang menjadi permintaan kita. Al-Fatihah ayat 5. Dan jangan lupa lapangkanlah dada untuk menerima semua ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya setelah adanya kesulitan-kesulitan, setelah adanya penderitaan-penderitaan, setelah adanya kesedihan-kesedihan ini, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Tetaplah optimis, insya Allah Allah akan memberikan jawabannya. Bahwa anak-anak ibu bapak yang tadi dikatakan sudah lepas ya, tidak bisa menjadi anak soleh, optimislah bahwa Allah bisa menggerakkan hati mereka, bahwa Allah bisa mengembalikan mereka ke jalan yang benar dengan IDT kita, ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu tawasau bil haq, kita sampaikan segala sesuatu yang benar, dan tawasau bis sabr, sabar tanpa batas, kesabaran tanpa tepi. Jangan pernah berhenti untuk selalu bersabar, karena disitulah letak keimanan kita untuk selalu menerima dengan apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, mas, mbak, dan adik-adik yang dirahmati Allah, insya Allah jika memang kita ini koka, kewajiban orang tua kepada anak tertunaikan, insya Allah kola, kebahagiaan orang tua lantaran anak. Itu saja dari saya, mudah-mudahan dapat diresapi, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, dapat menjadikan kita semakin sabar, menerima dengan segala kekurangan, menerima dengan segala keadaan, dengan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.